Bapak, Ibu, serta teman-teman muda yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan harian Mutiara Hati. Hari ini, Rabu 9 Juni 2021, merupakan hari biasa, pekan biasa yang ke-10. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama yang tersurat dalam Injil Tuhan yang diambil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tema renungan pada hari ini ialah cinta kasih landasan hidupku. Marilah Bapak Ibu serta teman-teman muda pendengar renungan Mutiara Hati, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati kita agar kita mampu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan meresapinya di dalam hati kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta teman-teman muda pendengar renungan Mutiara Hati yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil kita pada hari ini telah kita dengarkan bersama. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menyampaikan kepada para murid-muridnya bahwa kedatangannya di dunia bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sabda Tuhan Yesus ini tentu saja membuat bingung bagi kita para pendengarnya, karena sesungguhnya perintah Allah dalam hukum Taurat tidak memperbolehkan ada yang mengurangi atau menambahkan sedikit pun. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus membantah dugaan bahwa ia hendak meniadakan dan memperlemah perjanjian lama. Yesus sang penyelamat jiwa tidak mungkin membinasakan apapun kecuali perbuatan-perbuatan iblis yang menguasai hati manusia. Yesus tidak menghancurkan apapun yang berasal dari Allah, apalagi segala ketetapan-ketetapan yang telah kita dapatkan dari Musa dan para nabi. Namun Yesus datang untuk menggenapinya. Yesus menginginkan para muridnya dan kepada kita semua untuk menjalankan hukum Taurat dengan berlandaskan cinta kasih. Cinta kasih yang diharuskan untuk dijadikan sebuah keutamaan dalam menjalankan hukum dan perintah Allah. Karena pada dasarnya, sejak semula hukum Taurat ditentukan oleh Allah, bukan untuk tentang manusia, melainkan agar manusia bisa semakin mengasihinya dan semakin mencintainya. Bapak, Ibu, serta teman-teman muda yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil pada hari ini, Yesus hendak mengajak kita semua untuk melaksanakan berbagai hukum dan peraturan yang ada dengan cinta kasih.
Cinta kasih yang menjadi landasan kehidupan kita. Tak jarang kita menemukan segala peraturan dan hukum yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan sesama. Namun dalam prakteknya tidak berlandaskan dengan cinta kasih dan yang pada akhirnya dapat menindas manusia, terutama menindas mereka yang lemah dan tersingkirkan. Inilah yang Yesus kritik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menjadikan hukum Taurat sekedar untuk menindas manusia, karena mereka tidak menghiraukan hukum cinta kasih dalam praktek melakukan hukum Taurat tersebut. Yesus mau bahwa segala peraturan yang kita buat, yang kita miliki, itu memiliki nilai-nilai cinta kasih terhadap sesama. Marilah kita merefleksikan di dalam hati kita masing-masing. Kita bertanya pada diri kita, untuk apa kita melaksanakan hukum kalau tidak dilandaskan dengan cinta kasih di dalamnya? Maka dari itu, Bapak, Ibu, serta teman-teman muda, pendengar renungan Mutiara Hati yang terkasih di dalam Kristus, untuk saat ini dan untuk seterusnya, marilah kita menjalankan segala hukum dan peraturan yang ada dengan berlandaskan cinta kasih, agar mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan kesejahteraan bagi diri kita dan bagi sesama. Semoga berkat Allah selalu